Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfa Ahdiani. Saya dari kelas 11 Nia 3, SMA Negeri 3 Bulukumba. Baik, di sini saya akan membahas sedikit tentang perbedaan fungsi organel-organel sel tumbuhan dan hewan. Sel merupakan bagian struktural fungsional yang paling kecil dan menyusun fungsi kehidupan, di mana struktural sel merupakan penyusun dari makhluk hidup tersebut. Sebagai satu fungsional, struktur-struktur yang menyusun sel tersebut akan melaksanakan fungsi kehidupan, sehingga akan tercermin bagaimana makhluk hidup tersebut melakukan proses-proses kehidupannya, seperti bagaimana makhluk tersebut bermetabolisme, melakukan tumbuh kembang, melakukan sintesis protein, melakukan ekskresi. Semua tersebut dilakukan di dalam sel. Sel hewan dan sel tumbuhan merupakan sel eukariotik, tetapi keduanya memiliki perbedaan struktural maupun fungsinya. Umumnya, sel tumbuhan berukuran lebih besar dibandingkan dengan sel hewan. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bahwa sel sebagai satuan struktural juga tersusun atas organel-organel sel. Untuk itu, ada beberapa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel merupakan bagian dari sel yang hanya terdapat pada tumbuhan, alga, bakteri, dan jamur. Tetapi pada posisi yang berbeda, dinding sel terdapat pada tumbuhan, di mana dinding sel membuat tumbuhan menjadi kaku. Karena dinding sel mengandung selulosa, hemiselulosa, pektin, dan lignin. Membran sel pada sel tumbuhan terletak setelah dinding sel, sedangkan pada sel hewan merupakan bagian yang terluar daripada sel itu sendiri. Sel hewan memiliki membran sel sebagai pelindung. Namun, secara umum, membran sel berfungsi untuk mengatur lalu lintas zat yang masuk ke dalam sel maupun keluar sel. Membran sel tersusun atas lipid, protein, dan karbohidrat dengan susunan yang berbeda, seperti pada gambar. Yang kedua adalah sentriol. Perbedaan kedua bisa ditemukan pada sentriol, di mana ini hanya ditemui di sel hewan dan tidak ada pada sel tumbuhan. Sentriol merupakan sepasang struktur yang berbentuk seperti silinder dengan lubang tengah yang tersusun dari protein mikrotubulus. Fungsinya untuk mengatur polaritas pembelahan sel dan pembentukan silia, serta flagela dan pemisahan kromosom saat pembelahan sel. Yang ketiga adalah vakuola. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan berikutnya dapat dilihat pada vakuola. Sel tumbuhan memiliki ini, namun sel hewan ada yang memiliki vakuola, ada juga yang tidak. Pada tumbuhan, vakuola merupakan bagian yang memiliki ukuran yang besar dan cukup menonjol. Fungsinya adalah untuk memasukkan air melalui tonoplas dan sebagai gudang sel yang mengandung air dan zat terlarut lainnya. Yang keempat adalah plastida. Plastida adalah hal lainnya yang menjadi pembeda antara sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki plastida, sementara sel hewan sama sekali tidak memilikinya. Sel tumbuhan mengandung plastida yang di dalamnya terdapat kloroplas dan berfungsi untuk membuat tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri atau dikenal sebagai autotrof. Kloroplas atau zat hijau daun ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis pada tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki plastida, sehingga tidak bisa menghasilkan makanan sendiri.
Yang kelima adalah lisosom. Hal lain yang membedakan sel hewan dan sel tumbuhan adalah ada tidaknya sebuah lisosom. Lisosom hanya dimiliki oleh hewan saja, sedangkan sel tumbuhan tidak memilikinya. Sel hewan mengandung lisosom dalam sitoplasma, serta lisosom mengandung sejumlah enzim. Fungsinya adalah untuk membantu dalam pencernaan atau pemecahan zat dalam sel hewan tersebut. Sementara pada sel tumbuhan jarang sekali memiliki lisosom. Di dalam kandungan selnya bahkan hampir tidak pernah memiliki. Nah, demikianlah pembahasan materi tentang perbedaan fungsi organel-organel sel tumbuhan dan hewan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.